Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Nah, anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bu Wahyu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Teks deskripsi adalah sebuah paragraf yang memaparkan atau menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Dengan penjelasan tersebut, maka pembaca seolah-olah dapat merasakan apa yang dijelaskan dalam teks tersebut. Ciri-ciri teks deskripsi: menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Topik yang berupa objek atau benda digambarkan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan lain-lainnya. Membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri dengan seolah-olah mereka terbawa dalam suasana saat membacanya. Banyak ditemukan kata-kata sifat di dalamnya, serta kata-kata yang digunakan merupakan kata-kata yang lumrah atau menggunakan bahasa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan frasa yang mengandung kata benda, contohnya seperti beliau adalah seorang kepala negara yang rendah hati. Mengandung kata keterangan yang bertujuan untuk memberikan informasi tambahan mengenai suatu objek, contohnya seperti di pasar, di kantin, di rumah, dengan lambat, dan lain sebagainya. Menggunakan beberapa bahasa kiasan seperti perumpamaan atau metafora. Dalam penjelasannya memaparkan sifat objek atau ciri-ciri fisik tertentu seperti bentuk, ukuran, warna, dan kepribadian secara jelas dan terperinci. Struktur teks deskripsi. Judul untuk menggambarkan isi teks. Kalimat topik, kalimat pembuka yang menjelaskan hal apa yang hendak dideskripsikan. Deskripsi, bagian penjelasan benda atau suatu hal yang dideskripsikan. Simpulan, bagian penutup yang biasanya disertai oleh pendapat penulis. Jenis-jenis teks deskripsi, yaitu teks deskripsi subjektif, teks deskripsi spasial, dan teks deskripsi objektif. Teks deskripsi subjektif yaitu suatu teks deskripsi yang dalam penggambaran objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis paragraf tersebut. Teks deskripsi spasial. Dalam teks deskripsi ini, objek yang dijelaskan hanya berupa benda, tempat, ruang, dan lain sebagainya. Teks deskripsi objektif. Dalam teks deskripsi ini, penjelasan mengenai objek yang digambarkan apa adanya, berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya, sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan tanpa ada penambahan opini dari penulis itu sendiri. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui tentang teks deskripsi, tentang ciri-cirinya, strukturnya, dan jenis-jenisnya, perhatikan contoh teks deskripsi berikut ini. Tari Remong. Tari Remong berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tarian ini berasal dari Kecamatan Diwek di Desa Ceweng. Pertunjukan tari Remong umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Dulunya tari Remong merupakan seni tari yang digunakan sebagai pembuka dalam pertunjukan ludruk. Namun seiring berjalannya waktu, fungsi dari tari Remong pun mulai beralih dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, tari Remong juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini tari Remong tidak hanya dibawakan oleh penari pria, tetapi juga oleh penari wanita. Sehingga kini muncul jenis tari Remong Putri. Dalam pertunjukan tari Remong Putri, umumnya para penari akan memakai kostum tari yang berbeda dengan kostum tari Remong asli yang dibawakan oleh penari pria.
Gerak. Karakteristik yang paling utama dari tari remong adalah gerakan kaki yang rancak dan dinamis. Gerakan ini didukung dengan adanya lonceng-lonceng yang dipasang di pergelangan kaki. Lonceng ini berbunyi saat penari melangkah atau menghentak di panggung. Selain itu, karakteristik yang lain yakni gerakan selendang atau sampur, gerakan anggukan dan gelengan kepala, ekspresi wajah, dan kuda-kuda penari membuat tarian ini semakin atraktif. Tata busana. Busana dari penari remong ada berbagai macam gaya. Di antaranya gaya Sawunggaling, Surabayan, Malangan, dan Jombangan. Selain itu, terdapat pula busana yang khas dipakai bagi tari remong gaya perempuan. Pengiring. Musik yang mengiringi tari remong ini adalah gamelan, yang biasanya terdiri atas bonang barung atau babok, bonang penerus, saron, gambang, gender, selendam siter, seruling, ketuk, kenong, kempul, dan gong. Adapun jenis irama yang sering dibawakan untuk mengiringi tari remong adalah jula-juli dan teropongan. Tetapi dapat pula berupa gending walang kekek, gedok rancak, kerucilan, atau gending-gending kreasi baru. Dalam pertunjukan ludruk, penari biasanya menyalakan sebuah lagu di tengah-tengah tariannya. Demikian tadi penjelasan dari Bu Wahyu tentang teks deskripsi. Sampai bertemu kembali dalam kesempatan yang akan datang. Dan jangan lupa kalian tetap belajar, tetap semangat, dan jaga kondisi. Belajar di mana saja dan kapan saja dan dengan siapa saja. Ingat, ketekunan menentukan keberhasilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.